Jadi sekali lagi kalau kita lihat isi Al-Quran dan juga dan isi sejarah kehidupan adalah kehidupan ini adalah hanya merupakan sebuah tempat untuk sekolah kita. Kehidupan ini adalah sebuah proses belajar pendewasaan kepada jiwa sebetulnya. Tadi ya, maka ya memang idealnya kalau lihat dalam Al-Quran sendiri sebenarnya kita disuruh bahagia di sini. Ya, awalnya surat Yunus ayat 4 Allah menceritakan tentang bahwa manusia itu adalah ilaihi marji'ukum jami'an. Semuanya memang harus kembali kepada Allah. Tuh. Maka inilah yang silakan buka surat Yunus ayat 4 ya. Di dalam surat Yunus ayat 4 itu sebetulnya sahabat Abbas sering bahas adalah bagaimana Allah menjelaskan tentang manusia semuanya adalah harus kembali kepada Allah ya. Nah, cuma Abah karena ada di tidak membawa tafsir dan tidak membawa kitab apapun ya. Cuma ya mungkin kita lihat secara terjemahan saja ya. Di dalam surat Yunus ayat 4 ini adalah sebetulnya kalau kalian memahaminya dan tadi. Tapi kembali lagi adalah kita tidak Abah sedang tidak meyakinkan kepada orang yang tidak percaya tadi semua. Cuma memang betul yang ditanyakan oleh komunitas itu kenapa Abah pilih walaupun pertanyaannya baru. Dan Abah memilih pertanyaan dia karena kata Abah ini pertanyaannya bagus. Dan karena coba kamu bayangkan. Kalau seandainya kamu percaya bahwa kamu itu akan kembali. Katakanlah kamu itu adalah penduduk sebuah daerah. Sekarang kamu itu sedang mengembara ke daerah lain. Kalau kamu itu punya keyakinan bahwa kamu itu akan kembali ke daerahmu kembali. Ya, maka itulah kenapa banyak orang yang menabung. Dan mengirimkan mengirimkan hasil kerjanya di daerah lain itu untuk kamu kembali pulang kan tadi semua. Karena kamu percaya bahwa kamu itu adalah sedang berada di satu tempat yang kamu akan kembali lagi ke tempat itu, maka kamu adalah menyiapkan perbekalan ya. Dan sebetulnya sahabat-sahabat yang di kelompok itu nggak salah. Sebetulnya Islam kenapa kita disuruh berbuat baik, kenapa kita adalah didorong bahkan oleh secara hadis dan apapun adalah kita itu harus bagaimana membantu orang, bersedekah dan lain sebagainya. Karena seolah-olah kita disuruh nabung amal. Itu nggak salah sebetulnya bicara amal itu sesungguhnya. Dan bahasa pahala itu balasan. Balasan itu juga tidak salah sebetulnya. Nah ini yang harus dipahami. Banyak ayat dalam Al-Quran sahabat menjelaskan. Ternyata balasan itu di akhirat gitu. Bahkan di dalam surat Asy-Syura ayat 20 dan surat Al-Isra ayat 18. Allah melarang kamu melakukan amal baik, amal akhirat diniatkan adalah untuk dunia gitu. Nah ini sebetulnya adalah ini kecerdasan memahaminya gitu. Bahwa ternyata bahwa memang maka ada Nabi pun berkata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang kebun. Tetapi setelah kita pelajari, kita berbagai ya. Nah ini Mas, sebetulnya kalian-kalian yang percaya reinkarnasi, kalian akan hidup lebih baik. Kalau kata Abah. Kenapa? Karena kalian tahu apa yang pernah kalian lakukan itu akan mendapatkan balasan dari semua. Daripada orang yang nggak percaya reinkarnasi. Tapi mereka percaya di hidup nanti akan dibangkitkan. Mereka percaya di sana ada neraka, di sana ada surga. Tapi kenyataannya mereka tidak berbuat apa-apa gitu kan tadi. Karena sesuatu yang seolah-olah adalah misteri. Kita kadang-kadang sering dengar kan dari ustadz, dari kiai, ayo di sana itu nanti kamu akan dibalas semua kebaikan kamu adalah dan keburukan kamu dan kamu akan masuk surga dan neraka dan lain sebagainya. Sebetulnya konsepnya sama sahabat.
Cuma yang nggak percaya reinkarnasi semuanya di sono, sehingga kamu tuh nggak pernah berharap akan memperbaiki kehidupan di sini gitu. Padahal ternyata setelah dipelajari, baik secara ilmu fisika kuantum, hukum kekekalan energi, kehidupan itu hanya akan terjadi di sini. Bahkan Al-Quran, sahabat, yang mengatakan adalah yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, pada hari di mana bumi diganti dengan bumi lain, langit diganti dengan langit yang lain. Ya. Nah, pasti kalau kamu begitu bahwa kamu itu akan reinkarnasi, maka kenapa betul negara-negara yang percaya reinkarnasi lebih maju? Karena dia tahu dia tidak akan menyakiti orang lain. Atau agama-agama yang percaya reinkarnasi, misalnya kayak Hindu, Buddha, yang kita sudah mafhum lah ya. Mereka itu tidak akan menyakiti orang lain gitu, karena dia tahu menyakiti orang lain itu kan berbalik pada dirinya gitu. Nah, seperti orang-orang yang gak percaya reinkarnasi, hidupan itu di akhirat, tapi hidup terus menyakiti orang lain, menghina orang lain. Maka lihat, orang negara-negara yang gak percaya reinkarnasi, kebanyakan negara Islam, diantaranya adalah hancur lebur gitu. Karena mereka bicara kebaikan tapi bukan pelaku kebaikan. Mereka selalu mendengungkan sesuatu yang baik, tapi tadi perpecah, saling menghina, saling menyakiti, seolah-olah kayak nggak mau ketemu lagi dengan mereka. Padahal ingat, sebiji jarah yang kita lakukan, dan Allah sudah mengatakan bahwa famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji zarah yang kamu lakukan pada siapapun akan dibalas, sahabat. Dan berdasarkan surat Yunus ayat 4, sebetulnya adalah pembalasannya adalah kembali lagi ya, karena balasan kepada orang yang pernah menyakiti jasad, maka dia akan pada saat kamu kembali punya jasad. Itu sebetulnya sangat logis konsep adalah reinkarnasi itu kalau menurut Abah ya, tapi silakan terserah kalian. Sangat logis, kalian akan lebih hati-hati, kalian akan lebih percaya, bahkan kalian kalau percaya sama Abah, nggak usah takut dengan hasil apa yang kamu lakukan. Berbuatlah yang baik, karena itu akan dilanjutkan di kehidupan yang akan datang sebenarnya. Si jiwa itu akan melanjutkan. Jadi yang pertama udah S1, dia akan nanti akan di kehidupan yang akan datang akan melanjutkan. Sebetulnya sadar nggak sadar kamu tadi semua. Karena memang hidup ini adalah sebuah proses pendewasaan kepada si jiwa. Tadi, adapun konsep Tuhannya adalah keabadian. Artinya bahwa di dunia ini dalam hukum, silakan kamu cek dengan hukum fisika, bahwa sesungguhnya hukum kekekalan energi, bahwa semua materi yang dohir ini sebenarnya adalah energi. Nah itu kan, nah itu di situ pun sudah jelas reinkarnasi itu nyata gitu kan tadi. Tidak akan hilang kita ini. Dan cocok dengan hadis dan Quran. Nanti kita lihat Al-Quran, sahabat tadi semua. Jadi silakan kalau kamu pilih kehidupan ini. Nah cuma Abah setuju dengan teman tadi, maka Abah akan angkat di dalam judul pagi hari ini, bahwa benar yang disampaikan oleh kalian, bahwa negara-negara yang percaya reinkarnasi akan lebih baik, lebih maju dan lebih bahagia. Karena kamu tahu, kamu itu adalah betapa mempersiapkan diri untuk kamu lagi seolah-olah kamu ini hanya ganti casing, balik lagi di sini. Itu kamu akan lebih baik. Kamu tidak akan menyakiti orang lain, percaya sama Abah. Tapi orang yang selalu ngomongin agama pakai dalil dan hidupnya dan matinya di sono, dibangkitkan di sono, dan mengatakan surganya di sono, nerakanya di sono, justru malah cenderung tidak melakukan kebaikan. Karena kamu menganggap bahwa tidak akan lagi di sini gitu. Padahal kamu tuh selalu menganggap kehidupan dunia itu paling penting gitu kan tadi. Padahal Tuhan itu ya Allah itu luar biasa gitu kan tadi. Kan karena kamu menganggap kehidupan ini kisah manusia. Padahal di sisi Tuhan ini adalah kehidupan dia. Maka tadi karena dia itu adalah bako tadi. Maka energi itu tidak akan hilang, hanya akan berubah bentuk. Maka di ayat Al-Quran dari ada manusia adalah reinkarnasinya berubah menjadi, ada yang jadi batu, jadi babi, jadi apa, jadi kutu, ada yang jadi rumput, ada yang jadi daun, ada yang jadi ulet, ada yang jadi monyet dan lain sebagainya. Tadi ya. Itu masuk akal.
Dan juga ada yang menjadi bahan bakar api neraka gitu kan, tadi semua sangat logis Allah itu dalam Al-Quran. Jadi Pak, jadi sekali lagi yang kalian harus pahami, bumi ini buminya Tuhan, ya. Bumi ini adalah panggung Tuhan, dan Tuhan itu kan bako. Nah, sementara bumi ini adalah tajali daripada tajalinya Tuhan, Tuhannya bako gitu kan tadi. Maka itulah kenapa ya dia selalu mengajak suruh kembali, wal akhiratu khairu wa abqa, karena kamu supaya abqa itu adalah kembali kepada yang bako itu kan tadi semua. Maka di sini tentang pemahaman sebetulnya. Kalau kalian ngerti fisika, apalagi fisika kuantum, kalian akan memahami reinkarnasi itu sebuah hukum alam. Seperti siang dan datangnya malam. Kebangkitan itu sebuah kenyataan yang nyata dari semua. Ya. Kamu buka surat Al-Hajj ayat 5, ada tentang bagaimana di situ Allah menegaskan orang yang nggak percaya akan berbangkit. Ya. Kata Allah, kalau kalian nggak percaya berbangkit, bagaimana aku mengadakannya dulu? Ya aku adakan sebagaimana aku adakan kamu dulu untuk pertama kali. Jadi nutfah, nuqtoh, alaqoh, tadi semua mudgoh, kemudian dari tetes mani, kemudian dari semua, ini kan berarti dari manusia gitu kan. Jadi jangan punya anggapan nanti dibangkitkan itu kamu seperti zombie. Dulu kan orang percaya ditiup sengsakala alam, kemudian nah itu justru menghina Allah itu. Bahwa sesungguhnya kayak itulah maka karena orang yang tidak mengerti hakikat Tuhan itu sendiri. Dari awal sahabat, Tuhan ini sekarang sudah tajali, maka sekarang banyak fakta-fakta yang sudah banyak berseberangan bahkan dari kitab suci. Nah inilah orang sering bertanya, apakah benar sebagian dari kitab suci itu dibuat oleh Tuhan gitu kan tadi. Kalau Tuhan itu kitab suci itu dari Tuhan, berarti Tuhan itu bodoh gitu kan tadi. Ya, maaf ya, sekarang sudah muncul banyak video yang mempertentangkan tentang Nabi Adam gitu. Karena katanya menurut Injil, di dalam Injil itu Adam 6.000 tahun. Kemudian menurut Al-Quran Al-Quran tidak pernah menyebutkan Adam sebetulnya. Tapi dari banyak keterangan Adam itu dalam sebuah 10.000 tahun gitu kan tadi. Tapi hari ini Tuhan sedang menelanjangi orang-orang yang percaya dengan itu. Ditemukanlah bukti-bukti arkeologi, ternyata kehidupan jauh sebelum itu sudah ada gitu kan tadi. Bahkan akan makin banyak nanti sahabat. Jadi kalau ditanya lagi tadi lagi dari kelompok yang sama bertanya ke Abah, kalau Abah pilih yang mana? Abah percaya kepada reinkarnasi. Jadi karena bagi Abah, apalagi saya silakan tanya orang-orang yang sudah berada di rohani pasti ngerti. Karena ini, dan sebetulnya hadis juga. Dan Nabi sudah mengatakan, bahkan dalam Al-Quran, kullu nafsin da'iqatul maut itu adalah, kenapa nafsun itu adalah mu'annas, kenapa da'iqatun itu adalah mu'annas, karena bukan dako yaduku da'ikun itu mudzakkar. Itu tidak ada mati, cuma mencicipi, gitu, hanya keluar sebentar, gitu kan tadi. Nyicip, dako adalah tadi, daikoh itu, daikun itu, nyicip. Tadi semua silakan terjemah. Nah ini tentang kecerdasan menerjemahkan. Dan kenapa Allah menggunakan yauma tubadalu adu ghair, kata ghair, itu kan tadi semua. Jadi semuanya silakan. Jadi cuma betul pertanyaan dari teman-teman, Pak, saya menemukan data hasil penelitian kenapa negara-negara yang percaya reinkarnasi itu bahagia. Ya kenapa? Karena dia tahu bahwa dia itu akan kembali ke sini. Sebiji cara yang kamu lakukan, kamu akan ketemu. Maka kamu akan hati-hati hidup, hati-hati berbicara, hati-hati dalam berbuat. Karena semuanya itu adalah karena kamu dan kamu akan sodako. Tuh. Itulah kenapa sahabat, kenapa orang Kristen itu 10%. Kenapa orang Buddha juga 10-15% sodakohnya. Karena mereka itu percaya apa yang kamu keluarkan itu akan menjadi tabungan kamu di kehidupan yang akan datang sebetulnya. Emang Allah butuh sodako gitu kan tadi semua. Tapi ini bukan untuk dipertentangkan. Ini sebetulnya nggak ada. Walaupun kamu mengimaninya tidak akan merusak akidah. Karena tentang hari berbangkit dan juga kita pun hanya masalah tempat tadi semua ya. Kamu menganggap bahwa akhirat itu nanti di sono gitu kan tadi semua.
Padahal akhirat itu akhir napasmu, akhir hidupmu gitu kan. Akan masuklah masa karantina sebentar, barjah. Nah, bagi orang-orang rohani akan mengerti gitu kan. Ternyata ada kehidupan di sebalik kehidupan ini. Nah, cuma sayangnya kan orang awam ini mereka doang, dia nggak percaya dengan begitu, dia tidak mengerti ruh, kemudian ternyata jiwa-jiwa itu masih bisa komunikasi, ya itu dan lain sebagainya. Nah inilah memang persoalannya di situ, tapi tidak apa-apa. Biarkan waktu yang berjalan, kalian akan percaya pada satu saat bahwa oh ternyata gitu. Walaupun sebetulnya orang itu suka ngalami dejavu lah. Kayaknya saya ngalami ya, nah itulah sahabat. Ya, mari kita isi memori kita, catatan baik kita. Ya tadi apalagi sebentar lagi bulan Sya'ban adalah catatlah catatan yang baik-baik. Karena semuanya akan kamu perankan kembali. Itulah sebetulnya dalam surat Yasin. Wa kulla insanin alzamna, dalam surat Al-Isra ayat 13. Wa kulla, tiap-tiap orang yang lahir itu akan dikalungkan di lehernya. Buku sahabat. Nah, itulah. Maka sebelum nisfu Sa'ban, kalau kamu percaya tentang kebangkitan, ayo mari kita hapus sebagian catatan yang buruk di tahun ini, di tahun kemarin lagi, supaya kamu begitu adalah kembali itu dalam keadaan hidup yang lebih baik, lebih bahagia, lebih sehat dari semua. Jadi ini sekarang ada metodologinya gitu kan tadi. Karena kalau pun dibawa kepada tauhid sahabat, reinkarnasi ini lebih cocok dari semua ya. Karena keabadian Tuhan. Karena ternyata dalam hikam sekalipun ada harawis ngadahirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Li'annahu, karena satunya Allah adalah al-batin. Jadi Allah itu di dunia ini hanya dohirkan, batinkan, dohirkan, batinkan. Cuma kalau kamu ngerti tauhid, ternyata dia yang tidak ada itulah yang sebenarnya ada. Tapi sebaliknya yang nampak ini semuanya adalah tidak ada. Sebenar-benarnya yang kelihatan dohir inilah yang goib gitu. Inilah yang kadang manusia di sini aja nggak ngerti sebetulnya. Di sini aja nggak ngerti gitu. Bahwa sesungguhnya kita ini bukan kita pelaku, kita ini hanyalah hamba. Kalau yang mau jadi hamba, cuma manusia yang nggak percaya reinkarnasi itu percaya jadi Tuhan. Sadar nggak sadar dia nggak ngaku Fir'aun, tapi ke prinsip hidupnya ada Fir'aun. Merasa punya hidup sendiri. Nah padahal kita ini hanya akan didohirkan, dibatinkan, didohirkan, dibatinkan, didohirkan, dibatinkan sebenarnya. Maka itulah dalam surat Al-Isra ayat 13 Allah berkata, wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Nah kamu akan dibukakan sedikit pada saat kematian kamu. Kamu akan dibuka oleh Allah tadi. Kitaban yalqahu mansura. Tadi apa yang sudah kamu catat di kehidupan itu. Supaya kamu apa? Maka Allah suruh di bawahnya ikra kitabaka kafa binafsika. Hei kamu baca ya. Ini naskah kamu loh. Ini tulisan kamu loh. Selama kamu hidup inilah buku kamu itu. Nah ternyata kamu masih banyak karma, hutang-hutang dengan sipulan, dengan sipulan, dengan sipulan. Nah ini seolah-olah begitu. Maka si jiwa itu harus mengulang. Maka itulah surat Yunus ayat 4 menjelaskan bahwa manusia akan diulang tadi kan. Nah dalam surat Yunus ini Abah bacakan saya terjemah, hanya kepadanya lah kamu semuanya akan kembali. Tuh kembali. Memang ilaihi marji'ukum jami'an. Memang konsepnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kembali di situ adalah sebenarnya kita bisa kembali itu sekarang. Harusnya memang sekarang kembali itu. Cuma orang soal kembali itu nanti setelah mati ya telat. Karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu sebelum kembali. Itu harusnya konsepnya. Maka Nabi bersabda anasu niyamun, manusia itu tidur dalam waida matu intabahu, dan ketika mati dia bangun. Nah, kamu ayo bangun dulu sebelum mati gitu. Kalau begitu kamu bangun setelah mati telat gitu kan. Inilah akhirnya mereka terjebak di alam kegelapan itu disebut barja. Karena kamu nggak ngerti konsepnya. Nah, konsepnya memang bukan ilahi kembali kepada Allah itu. Ini kehidupan ini. Karena ini adalah panggung dalang ingin kelihatan pada fiilnya, pada nur af'alnya, nur asmanya, nur sifatnya, nur zatnya.
Jadi kita ini harus jadi objek maf'ul bih. Maka dalam ibadah kenapa ada orang-orang hakikat percaya bahwa sesungguhnya tentang tubadil, berganti peran dari isim fa'il ke isim maf'ul. Yang tadinya kamu pelaku, sekarang kamu adalah yang tadi. Dan subhanalladzi asyra bi 'abdihi, itu asyra itu bukan saro, tapi adalah yang dijalankan karena kamu adalah bi 'abdihi. Nah, disinilah konsepnya bahwa sesungguhnya semuanya. Nah, ada yang bertanya lagi, kalau seandainya udah rojiun, bah kembali lagi ke sini, kata apa? Kembali ke sini lagi. Untuk apa? Kamu untuk menerima pembalasan. Itulah surga kamu. Maka dalam surat Yunus ayat 4 ini adalah sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya. Sumayu iduhu. Id di situ. Tadi ada dikatakan ada ilaihi marji'ukum jami'a wa'adallahi. Dikatakan di sini adalah Allah menjelaskan menggunakan kata apa namanya bada'a, ya, menggunakan kata bada'a. Bada'a di sini menggunakan hamzah, bukan bada'a, ya. Bada'a di sini pun sebenarnya kalau ngerti bahwa itu menunjukkan kamu itu diciptakan ulang, copy paste gitu tadi semua, ya, copy paste ini. Maka itulah betul Mas yang tadi bertanya itu. Negara-negara yang percaya reinkarnasi akan lebih berakhlak, beradab. Bahkan dia akan menyayangi sesama karena dia tahu, oh ternyata pada saat aku menyayangi orang, aku nanti akan dibalas disayangi dia. Oh ternyata pada saat aku menyakiti orang, aku akan dibalas. Nah sekarang di negara kita tercinta yang nggak percaya dengan reinkarnasi, dan kehidupan itu, neraka itu di sana, surga justru malah pembunuhannya nggak terkendali. Karena manusia seolah-olah nggak ada tadi. Padahal ingat ya, kisos itu berlaku sahabat. Apa yang Allah jelaskan di kisos itu berlaku. Dan itu akan terjadi di sini. Inilah panggung sandiwara. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka itulah Abah mengajak pada kalian. Syukur kalau kalian bisa yakin bahwa kalian itu adalah, karena tadi kalian kan adalah layak bahagia. Dan Allah sudah berjanji kalian tidak akan dikembalikan sempurna sebelum kalian bahagia. Bahkan oleh Allah surat Al-Mulk ayat 15, kamu itu disuruh keliling. Lihat surat Al-Mulk 15. Allah menyuruh kamu kuliner dan jalan-jalan. Karena Allah itu ingin dari awal pun kamu ingin bahwa kamu itu adalah termasuk orang yang bahagia. Maka wa'id qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah, itu cuma manusia salah nafsirkan Quran. Ya. Nah ini mereka malah wala taqrabah hadis sajarah, maka dia malah mendekati pohon huldi itu. Tadi semua ya. Nah itu ya Mas, jadi saya setuju dengan panjenengan bahwa negara-negara yang percaya reinkarnasi akan lebih aman, lebih damai karena orang tidak akan menyakiti orang lain. Coba lihat Singapura saya, itu termasuk banyak Cina. Singapura dan lihat kamu, barang yang kamu geletakkan di Singapura kamu tidak akan hilang. Tadi semua ya. Silahkan. Justru apa namanya, kamu lihat bahkan di negara-negara yang sangat saling menyayangi karena tahu aku menyayangimu karena satu saat nanti adalah itulah semuanya akan berbalik kan. Karena dalam surat Yunus ayat 30 Allah menjelaskan hunalika, di tempat itu maksudnya pada saat kamu kembali ke sini tablu, kamu akan mendapatkan balasan. Kullu nafsin bima aslapat, tiap-tiap jiwa apa yang dilakukannya dulu, menyakiti akan disakiti. Maka ayo hari ini kalau kamu percaya dan ayo berbuat baik, dan itulah kenapa isi Al-Quran menyuruh kita berbuat baik, memaafkan, tetapi inti dari semua Al-Quran itu adalah bagaimana kamu bersodakoh dari semua. Sodakoh, takwa, sodakoh. Hari ini kalau kamu orang-orang yang mudah, kemudian kamu saksikan di tetangga kamu, dia kerjanya nggak capek, karena dia tuh sedang panen. Hari ini tuh adalah panen kata Abah dari kehidupan yang lalu, tapi hari ini adalah dunia buat kehidupan kamu yang akan datang. Maka Abah menyaksikan yang hari ini sudah jadi jenderal, hari ini sudah jadi apa. Tapi kelihatan ruhnya sudah akan berubah nih. Dia akan turun tuh. Artinya dia akan masuk neraka. Karena dia selama kehidupan di sini mereka itu tidak bersyukur.
Dan Allah mengatakan di dalam surat ini, kenapa manusia itu dikembalikan? Supaya mereka bersyukur. Tadi semua, ya. Maaf ya. Jelas di surah ayat ini adalah bahwa dikatakan oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 28, mengapa kamu ingkar? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum. Tadi semua. Summa yumitukum, summa yuhyikum. Tadi semua, ya. Kenapa kamu kufur nikmat, ingkar, padahal dulu kamu mati. Itu bahasa mati itu nggak ada. Berarti kalau orang udah disebut mati, pasti hidup sebelumnya. Tadi semua. Ya gitu aja, makanya tulijul laila fin nahari wa tulijun nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Nah, di sini ayat ini pun sebetulnya ada, kalau kalian jeli memahaminya, reinkarnasi. Tadi surat Yunus ayat 4. Bada'a menggunakan hamzah, bukan ain, bukan bada'a. Itu pun sudah kelihatan pengulangan di situ. Itu reinkarnasi juga sebetulnya. Tentang kisah Nabi Uzair tadi, tentang Nabi Uzair yang berjalan pada sebuah kampung dalam sebuah surah, aukalladzi maru ala qaryatin wa huwa khair. Itu sebuah kampung yang sudah rusak, kemudian Nabi Uzair mikir bagaimana ya Allah menghidupkan orang mati. Itu juga reinkarnasi. Dari mana kamu tahu reinkarnasi di situ? Luar jelas kok. Karena tidak mungkin dibangkitkan di sono itu. Orang Nabi Uzair makanya dia salah jawab seolah-olah ditanya. Waktu ditanya oleh Allah, maka Allah waktu di hatinya berkata, dijawab oleh Allah. Tapi kamu jangan mikir lagi bahwa seolah-olah dia ketemu Allah di situ. Ini kadang-kadang manusia ini tauhidnya memang gagal. Tadi semua memahami tauhid. Jangankan kamu, kiai geledegan aja yang datang ke Ka'bah masih nganggap bahwa pada saat Allah menciptakan manusia, ada Adam, ada iblis, ada malaikat di situ tuh kayak sosok yang lagi diskusi 4 sosok gitu kan. Itu kan ada gagal total itu. Gatot itu. Nah ini juga memahami Nabi Sis itu di hati membatin, tiba-tiba dimatikan. Fa'amatahullah mi'ata amin 100 tahun. Kemudian summa ba'as, di situ dibangkitkan lagi oleh Allah. Baru seolah ditanya, "Hai Uzair," gitu. "Berapa lama kamu mati?" Dan kata dia, "Yauman au ba'da yaum." Ya, sehari atau setengah hari. "Enggak," kata Allah. Dia bilang, "Mi'ata amin 100 tahun aku matikan." Kenapa kamu tahu di situ bahwa itu tentang reinkarnasi? Karena Nabi Uzair lihat dia sebelum dia dimatikan di situ duduknya. Dia lihat gelas yang sama, dia lihat perasaan anggur yang sama. Nah, itu kan jelas. Di situ sangat jelas reinkarnasi itu dia adalah semuanya. Sebetulnya juga tentang Ashabul Kahfi. Kalau kamu mengerti sesungguhnya adalah manusia yang terjebak jiwanya. Cuma kamu hanya ngartikannya adalah guha itu guha aja gitu kan tadi. Adalah orang yang terjebak 309 tahun jiwanya tertidur itu teh. Sebenarnya. Yang baru 309 tahun kemudian, maka kenapa Allah tidak menyebutnya 309 tahun tapi 309 tahun. Nah, itu pun harus ngerti gitu. Maka disitulah sholah Ashabul Kahfi itu si kitmir. Nah kita ini tubuhnya masih kitmir nih, lupa gitu. Tadi, maka orang-orang yang nggak percaya kebangkitan itu di sini itu masih kitmir sebetulnya tubuhnya itu. Tadi semua. Itu Ashabul Kahfi itu adalah juga tentang kebangkitan. Nah di sini kata Allah dikatakan surat Al-Baqarah 28, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Itulah karena supaya apa? Supaya dikatakan kata Allah surat ayat Al-Baqarah 56, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati agar kamu bersyukur. Karena tadi surat Yunus ayat 4 supaya kamu tuh bersyukur. Ternyata janji Allah itu benar. Wa'dallahi haqqo. Bahwa kamu berbuat baik sebijarah ketemu. Tuh. Ternyata kamu nyubit sebijarah ketemu. Tuh. Itulah keadilan Allah di sini, sahabat. Jadi kalau kamu melihat orang sedang membunuh orang lain, itu sebenarnya itu adalah karma. Merupakan kisos sebenarnya. Kata Abah juga. Abah jamin 1.000.000% itu. Karena jangan dikira dunia ini tidak, Allah itu tidak semua sudah berlaku hukum 15 hukum alam. Ada tabur tuai, kamu menyayangi akan disayangi. Jadi tempo hari kenapa manusia harus dibangkitkan kembali di sini? Karena manusia terliazia untuk mendapatkan balasan. Bagaimana kamu menyakiti orang lain?
sementara kamu tidak mendapatkan balasan. Karena kata Allah dalam ayat yang lain nanti banyak. Jangan kamu kira bahwa apa yang kamu lakukan, kejahatan yang kamu lakukan, tidak akan mendapatkan balasan. Tadi semua. Semuanya akan mendapatkan balasan setimpal. Maka dalam surat Yunus ayat 4, hunalika, di tempat itu, maksudnya di bumi ini setelah lahir kembali, tadi adalah tablu akan mendapatkan balasan kullu nafsin bima aslapat. Tadi semua. Kullu nafsin, segala apa yang kamu lakukan. Maka hukum tabur tuai. Yang kamu kirimkan sodako, begitu kamu bangkit di sini, ada lagi kamu jariah, bangun ini, bangun rumah orang. Begitu lahir di hari ini kamu rumahnya banyak. Karena semuanya itu tentang hidup kamu sendiri, perbuatan kamu. Kenapa Allah dan Rasulnya menyuruh berbuat baik? Kenapa dalam Al-Quran itu isinya seolah-olah menyuruh berbuat baik? Tadi semua. Suruh sodako. Alladzina yunfikuna itulah ratusan ayat. Tapi ayat nyuruh sholat itu hanya beberapa ayat saja gitu. Cuma orang lebih cenderung pada sholat daripada berbuat sodako gitu. Lebih senang ungkedan itu. Tapi tidak berbuat apa-apa pada manusia. Dia dibangkitkan di sini dalam keadaan bodoh. Miskin. Karena karena ini semua tentang itu semuanya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang masih belum percaya, ingat sahabat, bumi ini adalah, kata Ibnu Arabi, adalah al-alamu mir'atu al-haq. Jadi bumi ini adalah perwujudan Tuhan itu sendiri. Jadi makanya tidak ada. Maka kamu nanti akan membuktikan fakta-fakta arkeologi sekarang mulai muncul ketemu tadi. Maka muncullah olah tuduhan ini, banyak Tuhan yang bodoh katanya. Masa Nabi Adam baru 6.000 tahun katanya di Injil. Sementara sekarang ditemukan fakta benda-benda udah puluhan ribu tahun. Nah itu kan berarti hati-hati itu. Tidak semua itu firman-firman itu hati-hati. Tadi semua ya. Maka kenapa mereka tuduh Tuhan itu bodoh gitu. Karena masa Tuhan nggak tahu Nabi Adam umurnya berapa kan gitu. Tadi semua. Inilah kalian nanti akan dibongkar habis-habisan oleh AI tadi semua tentang fakta-fakta sejarah. Tapi ya sudahlah, ini tentang kecerdasan semuanya ya. Jadi di dalam di surat Maryam 33 pun dan ini tentang Isa dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, dan pada hari itu aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu. Isa itu akan dihidupkan, dikembalikan semua orang tadi semua ya. Kemudian di surat An-Nahl ayat 70 Allah berkata, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Tadi semua ya, supaya tidak lagi mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Jadi sahabat, dalam ayat Al-Quran itu ada orang dimatikan waktu kecil supaya kamu hilang tuh memorinya. Kalau kamu itu masih membawa memori, maka itulah yang harus dibangun untuk kesadaran. Ternyata manusia itu adalah dalam keadaan tidur. Pada saat dia hidup ini sekarang tidur. Pada saat mati dia bangun. Tapi kemudian nanti dihidupkan lagi, tidur lagi. Akhirnya manusia itu hanya tidur, bangun, basurip sebenarnya. Kalau kamu mengerti. Ya. Dan bumi ini sekali lagi karena perwujudan Allah. Hanya pada saat Allah ingin dohir, maka dihilangkan dulu. Dihancurkan. Pada saat ingin batin, dia terjadi lagi pada semua yang dohir. Nah, itu. Hanya begitu saja tuh tadi kata Abah juga. Ada harawis ngadohirkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah al-batin. Ya. Ya. Watawa dan tugas kamu adalah menghilangkan wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah ad-dohir. Itu ya, dohir, batin, awal, akhir, dohir, batin, awal, akhir. Karena ini adalah kisah dia dari awal yang tadinya dia itu kosong. Hal atalal insanu hinu minad dahri lam yakun saya madkura. Tajali kepada cahaya. Dari Allahu nurus samawati wal ar. Cahaya menjadi materi, energi akhirnya wujudlah menjadi materi ini semua. Maka berarti sebenar-benarnya yang wujud ini adalah, yang baru ini adalah yang qadim. Tuh. Sebenarnya kalau ngerti, maka tidak mungkin tidak ada bumi ini.
jamin tadi semua. Tidak mungkin tidak ada. Hanya dihancurkan sebentar, direposisi, direpressing, diperbaiki, kemudian ada lagi. Al-Quran itu mengatakan itu tadi semua. Ya. Maka oleh karena itu, sahabat yang percaya bahwa yang itu insya Allah kalian akan lebih baik. Maka hari ini, kenapa sih ada juga yang bertanya tempo hari dari sahabat kita dari Hindu. Nah itu dia bagus tuh. Karena kenapa dikembalikan? Karena kita dikembalikan itu karena yang bisa menerima rasa sakit itu pada saat kamu punya jasad gitu. Ruh pada saat kamu itu tidak ada bisa disakiti oleh kamu. Bagaimana membalas keburukan pada ruh itu kan tadi semua. Pada jiwa gitu kan tadi. Maka pada jasad itulah. Dan juga bagaimana kamu akan mengerti rasa sakit itu pada jasad. Itulah kenapa tubuh ini didohirkan untuk kamu menyadari, memahami tentang bagaimana rasa sakit dan rasa senang. Maka ada rasa dohir, ada rasa batin dari semua ya. Kalau kamu itu senang untuk diberi, maka kamu akan, oh ternyata jadikan pelajaran kepada kamu. Oh ternyata kalau saya senang diberi, maka saya pun harus memberi. Begitu pelajaran, karena di tubuh tadi semua. Ya, oh ternyata saya kok disakiti sama dia. Oh ternyata perbuatan saya. Maka kamu akan merubah. Saya tidak boleh menyakiti. Saya aja sakit kok. Apalagi dia. Gitu kan. Oh saya tidak boleh ngambil barang orang. Ternyata waktu saya dicuri pun saya marah kok. Nah, itu. Sebetulnya itulah tujuan kenapa didohirkan ini sahabat. Karena itulah kenapa di dalam banyak ayat dalam Al-Quran ini Allah tadi. Kemudian surat An-Nahl ayat 78. Nah itulah tentang kelahiran bahwa Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kamu tidak mengerti apa-apa. Bahkan dalam surat Yasin kamu itu adalah kaget kali inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Sebenarnya dia siapa yang menghidupkan kembali aku? Nah itu bagi orang-orang yang enggak sadar bangunnya. Kecuali bangunnya sadar. Siapa bangunanku? Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu. Maka dia akan mengamalkan apa yang sudah dicatat di kehidupan sebelumnya. Wa naktubu. Yang dia catatkan tadi. Wa naktubu ma qaddamu asarohum. Wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Nah inilah. Imam Mubin itu loh mahfud kata mereka dalam kitab-kitab tafsir. Ya betul nggak salah. Tapi loh mahfud itu catatannya di dadamu, itu di jantungmu. Dari semua. Dengan helaan napasmu itulah. Ya kebaikan yang kau tarik dengan napas baik, maka kau akan melahirkan adalah dengan kebaikan. Maka udahlah, kata Abah. Ya silakan, tapi itulah urusan. Abah percaya, negara-negara justru yang percaya reinkarnasi adalah jauh lebih baik. Tapi negara yang percaya bahwa kehidupan ini tidak reinkarnasi, sekali hidup, tapi tidak pernah berbuat kebaikan. Lihat, Afghanistan hancur. Dia ngajak kebaikan, tapi lebih cenderung keburukan yang muncul. Dia ngajak sholat apa semua, tapi kemaksiatan yang muncul. Karena kamu pikir, toh kamu nggak balik lagi ke sini. Nah itulah. Coba kalau kamu yang sadar bahwa kamu akan kembali ke sini. Sebiji jarah yang kamu lakukan akan ketemu. Pasti kamu hati-hati berbicara, hati-hati menyakiti orang, dan kamu akan cenderung, toh kebaikan yang saya lakukan bahkan berbalik pada saya kok. Ternyata cinta itu berbalik cinta, menyayangi itu akan berbalik disayangi. Ternyata membunuh itu akan balik dibunuh. Maka kamu tidak akan pernah berpikir sedikit pun tentang membunuh. Tapi sekarang kita ini negara, wah matinya nanti sekali. Kemudian nanti di akhirat sana. Pembunuhan nggak berhenti tiap hari. Ini semua ya. Justru sebaliknya bahkan di lembaga-lembaga yang paling sakral. Maka justru kejahatan muncul. Padahal dia mengatakan, mari kita hidup untuk akhirat. Padahal akhirat itu adalah akhir daripada kehidupan hari ini. Itu akhir. Tapi kemudian pada saat kamu dibangkitkan, itulah dunia. Akhir lagi akhirat dunia tadi semua. Karena Allah itu tidak ada dan cocok sekarang hukum energi. Bahwa energi itu tidak akan hilang, hanya berubah bentuk. Ya kadang-kadang si jiwa itu bisa masuk, si ruh itu masuk pada tubuh manusia. Tapi Quran mengatakan 20 binatang. Bisa juga masuk pada babi, pada anjing, tadi semua, bahkan masuk pada batu, pada besi, pada kutu, pada rumput. Karena
pada saat kamu dan Allah sudah berkali-kali mengatakan bahwa aku akan mengganti makhluk yang lebih baik sesuai kehendak aku, gitu kan tadi. Bahkan banyak mengatakan tentang itu dalam Al-Quran, sahabat. Jadi kalau menurut Abah, silakan yang mempercayainya. Abah setuju dengan teman-teman yang bertanya ke Abah bahwa kalian yang percaya reinkarnasi, kalian akan hati-hati, percaya. Dan kalian akan terus berbuat baik. Karena ternyata kebaikan itu betul-betul sebagaimana kata Allah dan juga kata kata Al-Quran. Kan di alam Quran itu ada 5 ayat, sahabat, ahli neraka dan ahli surga bertemu, gitu kan tadi. Itu sebetulnya orang yang sudah reinkarnasi, itu sebetulnya. Yang satu percaya reinkarnasi, satu nggak percaya reinkarnasi. Yang satu berkata yang kaya itu, yang bahagia itu, oh sahabatku, benar firman Allah. Itu lihat dalam Al-Quran, surat Az-Zumar kalau nggak salah. Nanti ayatnya apa? Benar ternyata. Janji Allah itu benar. Aku waktu kehidupan dulu, aku memaafkan, menyayangi, bersodako. Hari ini aku kaya loh. Nah itu. Tapi sebaliknya yang kedua itu, yang temennya itu, yang katanya ahli neraka. Ya, benar juga sahabatku. Ternyata janji Allah juga benar kepadaku. Dulu aku nggak percaya. Gitu. Itu. Maka Allah ingatkan tentang orang yang percaya dibangkitkan. Kata Allah, orang-orang itu adalah hanya orang-orang yang bodoh. Kata Allah bahwa kebangkitan itu akan lagi di sini. Nanti kita lihat ya. Maka di dalam ayat nanti banyak yang Allah menjelaskan tentang kebangkitan itu. Ya, nanti Abah akan buka. Coba kalau kamu pikir itu surga dan neraka yang seperti kamu pikirkan, itu nggak mungkin orang itu ngobrol. Karena kata kamu kan kampung surga di kanan, kampung kiri di neraka gitu. Tapi faktanya ada lebih 6 ayat dalam Al-Quran, ahli surga ngobrol sama ahli neraka gitu. Itu terus setelah reinkarnasi ngobrol lagi, yang satu bahagia, yang satu miskin. Nah itu. Yang dulu yang tadi, nah inilah dan Abah menyaksikan. Ternyata orang yang hari ini bahagia adalah dulunya orang-orangnya. Maka orang bahagia kata Nabi bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Betul, Abah saksikan itu sekarang. Anak jenderal bisa reinkarnasi menjadi anak petani. Tapi anak petani naik menjadi reinkarnasi menjadi anak sultan. Jadi maka ayo, kamu layak untuk menjadi anak siapapun. Tadi semua ya. Aduh, nah kemudian inilah ayat kelima sahabat. Maka dikatakan surat Al-A'raf ayat 25, minha tuhyauna tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Surat Al-A'raf itu, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan di bumi itu pula kamu dibangkitkan. Kurang apa dari Al-Quran ini? Kemudian bagaimana cara berbangkit? Ya, surat Al-Hajj ayat 5. Allah mengatakan, hei manusia jika kamu ragu dalam kebangkitan. Nah ini sebetulnya orang udah ragu. Kayak sekarang ini reinkarnasi enggak ya? Nah ini Allah menegaskan di sini. Hei manusia kamu tuh ragu dari kebangkitan dari kubur. Nah itu. Semua orang suruh bangkit dari kubur, nanti ditiup sangkakala muncul kayak zombie gitu kan tadi. Agak Tuhan kamu tuh dianggap horor gitu kan tadi. Ini ada kebodohan tauhid kalau mau Abah. Kebodohan tauhid dan kebodohan ilmu pengetahuan. Bahwa hukum alam, hukum relativitas, ini semua benda ini tidak akan hilang, hanya akan berubah bentuk saja. Menjadi lebih baik atau lebih buruk, menjadi lebih bahagia atau lebih celaka. Itu darajat namanya. Itu tadi. Yang surga neraka itu sebetulnya. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah sebagaimana dulu. Nah, nih. Jadi Allah menegaskan di surat Al-Hajj 5 ini, manusia adalah yang ragu dengan kebangkitan. Allah menegaskan, aku mengadakan kamu seperti dulu. Dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya. Dan aku itu lakukan kami tetapkan dalam rahim. Artinya kamu akan punya ibu lagi. Jadi bukan muncul dari tanah kayak zombie dibangkitkan itu, Pak. Tadi semua, maka dikatakan ada tiplan di sini dalam rahim dan apa yang kami kehendaki sampai waktu yang tak tentukan, itu waktu 9 bulan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Tuh. Jadi kebangkitan itu bukan jadi zombie. Ini ayat 5 begitu jelas. Tadi semua nggak usah pakai mafhum yang lurus-lurus, mantuk aja, arti mantuk aja, lempeng gitu udah jelas ayat ini. Kamu akan punya ibu lagi gitu.
Karena itulah hukumnya Tuhan, nutfah nuktoh falyanzuril insanu mimma khuliq. Akan begitulah penciptaan manusia itu selalu. Sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu yang dahulunya telah terjadi. Jadi manusia itu diwafatkan waktu muda, kata Allah, supaya kamu itu nggak ngerti memori yang sebelumnya, atau dimatikan dalam keadaan pikun, kata Allah, supaya kamu juga hilang tadi. Supaya kalau hari ini kamu selama hidup tuh menderita, begitu lahir lagi kamu ulang, kan ruh itu tidak pernah menua. Semua ruh itu hanya umur 15 tahun, semua sama. Bahkan dari awal ruh itu diciptakan oleh kun fayakun itu sekali saja dan sama. Sampai kapanpun umur ruh itu akan seperti seorang yang berumur 15 tahun. Tadi, nah itulah ya. Maka dan kamu lihat bumi ini kering dan selanjutnya. Nah kemudian di surat Hud ayat 5. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dan 6 masa dan singgasananya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik tadi. Bahwa kamu di dunia ini akan dilihat tadi semua siapa yang berbuat baik amalnya, dalam arti siapa yang menjadi hamba yang baik, yang tunduk pada dalang, taat pada dalang, menjadi hamba dalang. Kamu itu ada diadakan, hidup dihidupkan, wujud diwujudkan. Sama aja kayak wayang, dalang menciptakan wayang. Mau bajunya kayak apa, bentuk wajahnya kayak apa, namanya jadi siapa terserah dalang, itu semuanya. Nggak ada bedanya. Agar dia menguji siapakah di antara kamu tadi yang lebih baik tadi, yang bersyukur, yang banyak sodako akan ketemu kemudahan. Hari ini kalau kamu miskin, kesini susah, itu karena kamu hidup pelit di kehidupan yang dulu. Abah jamin 1 miliar %. Karena orang pelit itu hari ini pun akan tetap pelit. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran itu nyuruh kamu adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika, terus ruhama'u bainahum. Jadi agama itu bukan tentang sholat, puasa, dikir, kumpul-kumpul, manakib, hotaman. Bukan. Istighosah. Tapi bagaimana kamu menjadi khairun nas anfa'um linnas. Menjadi manusia manfaat. Yang manusia yang tepos liro, yang merasakan kesulitan orang lain adalah kesulitan dirimu. Hanya tentang itu sebetulnya. Karena ini bukan tentang sisi manusia, tapi sisi Tuhan sendiri. Dongeng Tuhan sendiri ya. Ini surat bahkan maaf ya, jika ada yang kamu herankan, maka yang patut diherankan adalah ucapan mereka. Bila kami telah menjadi tanah, apakah kami sungguh akan dikembalikan menjadi makhluk baru? Itu Allah nyindir tuh pada orang-orang yang percaya reinkarnasi sebenarnya. Begitulah orang-orang yang mengingkari Tuhannya, itu surat Ar-Rod ayat 5 tadi semua. Maka surat Toha ayat 50 tegaskan lagi oleh Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itu aku ciptakan kamu. Ke dalam tanah itu kamu masukkan kamu. Dari tanah itu pula kamu bangkitkan kamu. Masih nggak percaya manusia. Kemudian Allah mengatakan siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur dahulu itu? Katakanlah yang menghidupkan ialah. Allah menjelaskan surat Yasin ayat 78, 79. Orang bertanya, siapa yang membangkitkan itu? Kata Allah, gua yang ngadakannya dulu. Yang menghidupkannya ialah yang menjadikannya pertama kali. Gitu. Dan Tuhan itu terus eksis mengatakan, karena ini dunia ini tentang kisah dia. Dan dia itu bako. Ingat itu, Allah itu bako, bukan panah. Maka ciptakan makhluk yang panah dari semua. Supaya dia itu nyata. Dari awal pun ini kisah dongeng dia kok. Waktu dia berkata hal atalal insanu hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang satu masa yang belum bisa. Nah, hari ini udah bisa disebut gunung, laut, sawah, ujang, mamad, somad, marini, jubaidah. Itulah dongeng dia semuanya. Jangan kamu salah tertipu dengan itu. Apakah mereka yang memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak payah menciptakan, berkuasa menghidupkan orang mati? Tuhan sendiri menyindir surat Al-Ahqaf ayat 33.
Kamu kira aku tidak bisa menghidupkan kembali mereka sebagaimana aku adakannya dulu? Nah itu. Kemudian surat Waqiah ayat 60-61 kata Allah, kami menentukan kematian di antara kamu dan kami berkuasa merubah rupa kamu dan menciptakan kembali dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. SIM card kamu dulu di Siemens, nah sekarang sudah pindah ke SIM card kamu dalam bentuk yang berbeda. Dan hari ini Sony Ericsson. Dulu nama kamu Jubaidah, sekarang bisa jadi kamu Jainuddin. Ini ayat ini sebenarnya kalau kamu ngerti tadi semua. Apa kata Allah di sini? Kami menentukan kematian. Ya, kullu nafsin da'iqah, tapi kematian itu adalah da'iqah, nyicip. Hanya pindah SIM card saja. Hanya keluar ruh itu ganti casing. Kenapa diganti? Karena tadi sama aja kayak senal kamu. Kalau kamu nggak ganti, kakinya nggak diganti, senalnya diganti supaya kamu nyaman. Nah, abah aja sekarang yang bubur ganti casing, anak gigi udah mulai ompong, makan jengkol udah susah. Tadi semua nyium kadang-kadang suka nyelap gitu kan tadi. Gitu. Kembali lagi gagah maco. Woi, tadi semua repress, karena semuanya tentang resetting, semuanya repressing semuanya. Walaupun ruh kita tidak pernah menua tadi semua. Dan ini Tuhan sudah mengatakan begitu. Katakanlah apa namanya? Dia mengatakan, aku berkuasa merubah kamu bentuk. Ya tadi, maka jangan aneh. Tadi kamu mungkin, nah ini yang ya, abah suka ngobrol sama kucing. Saya tanya sama kucing itu, kamu ngerti nggak bahwa kamu sekarang itu dulu manusia? Sekarang wujud kamu. Iya, saya tahu katanya gitu. Nyesel nggak kamu? Nah itulah dia, kamu nggak percaya kucing itu bisa neteskan air mata sebetulnya. Ya. Di kucing sendiri atau di binatang itu sendiri dia ngerti siapa dirinya. Tapi dia tidak banyak bisa berbuat apa-apa selain menyesali. Tapi herannya pada saat dia kemudianlah dia reinkarnasi lagi, berubah bentuk lagi, tetap aja dia ingkar lagi. Maka itulah orang yang berkali-kali minta Allah kembali itu ya. Kami berkuasa merubah rupa kamu dan menciptakan kembali dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. Jadi pagar, jadi besi. Kul kunu hijaratan au hadida. Jadilah kamu besi dan batu. Itulah ya. Paling kamu tahu aja kisah Nabi dan batu pada ngomong, ya Rasulullah duduk di sini. Emang kamu kira batu itu apa? Kamu kira batu itu batu? Pada saat pohon korma, ya Rasulullah bersandar di sini, ya Rasulullah. Kamu kira pohon korma itu siapa yang hidup di pohon korma itu? Aduh, kamu itu badannya kalau seandainya, makanya disinilah, makanya kenapa sebetulnya pemahaman agama harusnya sampai muka syafah, biar kamu mengerti rahasia ini semua. Yang jadi sedih, yang jengkel kepada abah, orang yang ngomong agama tapi dia itu sebetulnya nggak menyaksikan apa-apa. Hanya jadi maklar agama, ngomong Allah nggak tahu Allah, ngomong Muhammad nggak tahu Muhammad. Yang parah ngomong neraka dia sendiri nggak tahu. Nah, itulah serusak-rusaknya sekarang hari ini agama. Didongengkan oleh orang-orang tolol itu. Tadi semua hanya nakut-nakuti supaya dia nanti minta doa ya Chan, Kiai. Tadi sebelum hari saya selamat, mau tenang, beres urusan. Coba tanya batinnya dia. Dia aja ngejamin, nggak takut itu. Maka tadi banyak orang kisah neraka dia sendiri takut. Tadi semua. Atau juga dia tidak takut. Dia maka tadi dia nyuruh sodako, dia nggak pernah sodako tuh si ustad itu. Hanya, ayo jagat ke gua, gitu kan tadi semua. Ya. Kami berkuasa merubah bentuk kamu yang menciptakan kembali dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. Jangan rubah nanti, barangkali wajah kamu sekarang jadi incung tinggi besar dan lain sebagainya, atau sebaliknya. Tadi yang tadinya kamu vertikal, berjalannya sekarang ngerayap. Tadi semua. Tadi belakangnya nama ekor, gitu kan. Tadi wakirodatan, tadi semua. Ya. Dan itu Allah sudah tegaskan surat Waqiah ayat 60. Kemudian hei manusia ayat Al-Infitor ayat 6-8. Apa yang memperdayakan kamu terhadap Tuhan kamu yang Maha Pemurah, yang menciptakan kamu, selalu membentuk kamu dalam bentuk yang dikehendakinya. Nah, itulah kata Allah. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasab fi ayyi surati ma syaa rakabah. Jadi Tuhan itulah yang membentuk seluruh kehendaknya.
Tadi semua. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Tadi semua ya. Mau jadikan kodok, jadikan apa semua tadi semua ya. Nah kemudian ini yang banyak di dalam Al-Quran menjadikan perubahan bentuk. Surat Al-Isra 49. Apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Kemudian ayat 50 dijawab oleh Allah, kul kunu hijaratul, jadilah kamu sekalian batu dan besi. Ayat 50. Bahkan ayat 51 lebih menyeramkan lagi. Yakbur, atau kamu menjadi binatang yang tidak pernah kamu bahkan dalam pikiranmu sendiri. Tuh, binatang yang, jadi kalau kamu gerakkan tanah, ada yang cup cap cut gitu, kecil-kecil, menyebalkan, menjijikkan. Nah itulah sebenarnya ruh manusia bisa terjebak di situ. Dan itu Allah mengatakan Al-Isra ayat 51 tadi semua ya. Surat Al-Baqarah 60, kamu berfirman jadilah kamu kera. Nah itulah kalau ini udah membuktikan. Kisah kakek buyut Abah yang menjadikan satu hutan itu, satu pohon yang penuh lutung itu besoknya rubah jadi orang-orang ada di ladang tadi semua ya. Kemudian yaitu orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah yang dijadikan kera dan babi, Al-Maidah ayat 60. Jadi tumbuhan tadi semua adalah mereka di dalam surat Al-Anbiya 14. Aduhai celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka ayat Anbiya 15 Allah menegaskan kami tetapkan demikian keluhan mereka sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai. Tanaman tuh yang tidak dapat hidup lagi. Tadi semua makan lagi, beolin lagi, maka aduh ya Allah ya Karim. Dari nerakanya susah-susah, neraka nyata dalam kehidupan kamu tiap hari kamu lihat neraka, orang dalam neraka, siksa, kubur, barzah. Semuanya nyata dalam kehidupan tadi ya. Kemudian dijadikan Al-A'raf, tatkala mereka melanggar apa yang dilarang baginya, kami berfirman jadilah kamu kera yang hina semua ya. Nah kemudian juga sama surat Toha surat 24, banyak manusia dibangkitkan dalam keadaan buta. Kami akan menghimpunnya pada hari kebangkitan dalam keadaan buta. Jadi semua ya. Itu dalam keadaan buta. Ini karena kamu menganggap selalu ruh tadi semua ya. Ya Allah ini ratusan ayat ya Abah sudah kumpulkan ya. Tapi yang apa pilihkan sajalah ya, yang tentang bahkan surat Al-An'am 133 Allah menegaskan ya bahwa kamu akan dilahirkan dari keluarga orang lain dalam wujud yang berbeda, bahkan kamu bisa lahir dari negara orang lain. Maka hari ini orang pembenci akan dilahirkan di negara di mana yang dia benci, sahabat. Kamu benci misalnya pada Hindu, kamu akan lahir di India tuh. Kamu kaget begitu bangun. Waduh, itu. Pada saat kamu misalnya ingin membunuh Yahudi, kamu lahir di Palestina tuh. Karena Allah itu akan menjadikan kamu sesuai yang kamu inginkan. Jadi semua. Ayo, kata Abah juga. Hidup di alam dualitas. Abah udah cukuplah ngebahas itu ya, karena sudah sering ya. Tapi yang tadi yang bertanya lihat sajalah dari judul-judul Abah sebelumnya. Maka karena kita hidup di alam dualitas ini sahabat, maka Abah lebih cenderung lebih mengajak kepada solusi daripada ngomongan itu. Tapi kalau nggak dijelasin sedikit juga nggak ngerti juga. Mari kita satukan dari semua. Kita ini sudah berada di alam dualitas. Nah, mari kita satukan supaya kamu bahagia, love di dada ini. Makanya seolah-olah dua alis satukan, dua mata satukan gitu. Dua lubang hidung, dua lubang telinga, dua tangan. Karena dualitas, maka hidup di dualitas itu kamu memiliki dua-dua. Dua kaki, dua ginjal, dua biji pelermu gitu kan, dua susu dan lain sebagainya. Dua ginjal, dua paru-paru. Nah, tapi kemudian kenapa gambar cinta begitu? Satukan di tengah dada ini. Love semua. Makanya satukan tadi semua. Maka kamu beri 10 jari. Asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq. Kalau jari dan tanganmu tidak diguna, inilah rapatkan. Satukan semua. Maka kemudian tekuk lidahmu, rubahlah catatan-catatan kamu yang dulu. Karena sebelum kamu potong, itu kamu akan terjadi pada dirimu. Kata Abah. Abah dulu pernah ikut kerja di Dewan Film, bagian sensor.
Jadi film-film yang gak lolos sensor suruh dipotong, apa tukang motong tuh, cekrek. Nah, menghapuskan karma itu seperti itu. Karena kalau tidak dipotong, karena begitu layar diputarkan, nah muncul lagi tuh film adegan seks itu, nah, gitu. Kalau kamu nggak potong kehidupan kamu yang pernah membunuh di sono, kamu akan dibunuh di kehidupan ini, atau kamu akan membunuh di kehidupan yang akan datang. Sahabat, coba lihat kalian, lihat. Kenapa di negara yang nggak percaya reinkarnasi Indonesia pembunuhan tiap hari, bahkan sangat masif tadi semua. Karena tadi kamu nggak ngerti bahwa kamu yang membunuh itu akan dibunuh. Maka sahabat, marilah kita bebaskan kita dari ikatan-ikatan itu tadi semua. Ya, maka kita satukan dualitas, balikan semua pada dadamu, katakan tadi semua pada hatimu, tekuk lidahmu. Kemudian bersihkan. Ya Allah. Nah, itu. Tadi semua. Maka Abah sudah Abah ajarkan bagaimana pada kali pertama kamu adalah menghapuskan catatan buruk itu adalah dengan mengatakan, ya Allah, siapapun manusia yang pernah menyakiti tubuh ini, baik sengaja tidak sengaja, atau menyakiti hati ini, hari ini, detik ini saya akan maafkan dia. Cara membebaskan kamu dari karma itu. Dengan tekuk lidah, rapatkan gigi, dan tangan kamu di sini. Setelah kamu bentangkan, karena kamu sadar, kamu itu dualitas. Kamu tidak bahagia karena dualitas, surga dan neraka. Surga, neraka, menang, untung, rugi, hidup, mati, siang, malam, tadi semua. Dan semuanya kamu satukan. Kata Abah juga, orang yang sudah begitu, insya Allah dia tidak akan menemukan. Maka disitulah, kalau kamu sudah rojiun, sudah selesai pemahaman kamu, sebetulnya kamu akan hidup penuh kenyamanan sebenarnya. Bahkan gak usah kamu pikirin uang yang mikirin kamu. Gak usah mikirin cari tempat yang mikirin kamu. Karena kamu adalah layak. Tadi kamu adalah layak adalah mendapatkan kebahagiaan itu. Dari semua, dan Allah selalu katakan dalam Al-Quran janji itu.